Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini. Kita lanjutkan episode dongengnya Raka Sukma. Sekarang bagian yang sekarang aja lah. Sok lupa nomornya. Diikuti saja, disimak saja. Episode sebelumnya itu kemarin kita menceritakan Sukma yang menitis kepada tubuh Yasa, kemudian dibawa ke hutan. Selanjutnya di tengah hutan, di tengah malam, ternyata mungkin kelelahan Yasa ini sehingga dia keluar dari tubuh Yasa. Selanjutnya Yasa kembali lagi, eling lagi, waras lagi seperti biasa dan heran kenapa berada di tengah hutan, padahal dibawa sama si Sukma gitu ya. Ya kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Mangga, cara ketan. Yasa yang dalam keadaan masih bingung. Dia tidak tahu dia berada di mana dan mengapa ada di tempat itu. Karena yang dia tahu, dia lagi tidur di rumahnya, tahu-tahu dia sudah berada di tempat itu. Kemudian tidak berapa lama terdengar angin menggelebu. Suara angin terdengar kencang, bertiup kencang bagaikan angin puyuh. Kemudian kilat menyambar-nyambar dan seketika itu suara gemericik hujan pun dari kejauhan terdengar. Selanjutnya hujan itu, turunlah hujan di tempat itu. Yasa yang masih dalam keheranan, kilat-kilat sedikit melihat bahwa dia berada di tengah hutan karena cahaya dari petir yang menyambar, kilatan-kilatan cahaya menerangi suasana di tempat itu. Aku berada di sebuah hutan. Aku ini ada di mana? Kemudian tidak berapa lama kemudian sosok sinar terang bersinar di atas. Yasa melihat ke arah sinar tersebut. Setelah itu datanglah sesosok tubuh yang berkata kepada Yasa, "Hei manusia, kita bertemu lagi. Kau harus ikut denganku." "Hei, siapa kamu? Ada apa denganku? Kenapa kamu mau membawaku?" "Hei, kau adalah panglima di kerajaanku. Kau adalah panglima di duniaku. Sekarang kamu harus ikut bersamaku." "Emang siapa aku? Dan siapa kamu?" "Kau tidak harus tahu sekarang ini. Kau segeralah ikut denganku." Tidak berapa lama kemudian, Yasa masih dalam keadaan kaget tersebut. Selanjutnya dia pingsan lagi. Dan seketika itu terlihat sosok sinar yang membawa tubuh Yasa. Dalam penglihatan Sukma, Yasa, kejadian itu diketahui oleh Sukma. Bagaimana Yasa masih keheranan. Kemudian datang sosok sinar tersebut dan kemudian membawa raganya atau sukmanya Yasa oleh jiwanya Yasa oleh makhluk tersebut yang tidak jelas apa makhluk tersebut. Kemudian sedikit demi sedikit
angin pun kembali hilang dan hujan pun tidak terjadi lagi. Sudah berhenti. Yasa, Sukma melihat tubuh Yasa yang tergeletak di tanah itu. Kemudian ada lagi energi yang membawa tubuh ataupun Sukma, jiwa Sukma ke dalam, menarik lagi ke dalam tubuh Yasa. Selanjutnya Yasa kembali berada di dalam tubuhnya. Selanjutnya Sukma kembali ke dalam tubuhnya Yasa. Oh, apa yang sebenarnya terjadi? Si Yasa, jiwanya ada yang mengambil oleh sosok makhluk, tapi keberadaanku sepertinya tidak disadari oleh Yasa ataupun oleh makhluk tersebut. Dan sekarang aku berada dalam tubuh Yasa lagi. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Oh, aku benar-benar heran. Sukma dalam keadaan masih terheran-heran tersebut. Dalam tubuh yang basah, tubuh Yasa tersebut dalam keadaan basah karena terkena air hujan yang barusan saja terjadi. Namun, walaupun dingin tidak sampai menggigil yang dirasakan oleh Sukma. Malam itu lamanya tidak diceritakan pada dongeng ini. Pada naskah ini tidak diceritakan. Kita ceritakan keadaan pagi harinya. Pagi harinya, Sukma tidak sedetik pun merasakan tidur. Dia merasa tetap terjaga dan masih memikirkan, masih terheran-heran terduduk di tempat tersebut. Dia tidak berani melanjutkan karena tubuhnya terasa begitu lemas dan lesu. Dia hanya terduduk sambil nangkep tuur. Apa itu nangkep tuur? Duduk tersila. Sebenarnya duduk tersila tidak sama dengan nangkep tuur. Oke, silahkan di kolom komentar ya, berikan penjelasan nangkep tuur ini. Kemudian selanjutnya Sukma bangkit dari duduknya sambil melihat-lihat keadaan. Gelapnya malam sebenarnya bagi Sukma tidak terasa gelap sekali. Walaupun gelap, dia masih bisa melihatnya. Dan perubahan hari pada waktu tersebut dia pun merasakannya waktu kira-kira pukul 6. Sukma selanjutnya melihat-lihat berada di manakah dia sebenarnya. Karena walaupun dia berjalan ke tempat itu, dia merasa sebenarnya dia tidak sadar kenapa dia harus pergi ke sana dan bagaimana jalan-jalannya seperti tadi. Sebelumnya itu dia lupa apa yang sebenarnya sudah dilaluinya. Kalau aku tinggal saja di sini, berarti aku tidak akan tidak akan dapat jalan keluar nih. Aku harus segera melakukan sesuatu. Bagaimana caranya aku keluar dari hutan ini? Baiklah kalau begitu. Kalau aku menghadap ke sini, tapi tadi si Kang Yasa ini sudah bergerak-gerak nih. Jadi sekarang waktu tubuhnya sedang aku rasuki, aku jadi tidak tahu. Tapi aku tidak merasuk, sebenarnya aku tertarik kepada tubuh ini. Bagaimana ya? Coba ke jalan mana saja, yang penting aku jalan dulu aja. Pasti pada akhir-akhirnya hutan ini pun ada ujungnya. Kemudian setelah memutuskan apa yang akan dilakukan, Sukma Yasa atau Yasa sang Sukma sang Yasa ini, kita panggil saja Yasa ya. Yasa ini selanjutnya berjalan sama seperti kemarin-kemarin, seperti sebelumnya. Tidak jelas arah dan tujuannya. Dia mengira-ngira saja menuju pinggiran hutan atau ke tempat lain yang bisa layak untuk ditinggali atau bisa dia hidup. Selanjutnya, hampir sampai tengah hari, sekitar jam 10 siang, dia belum
bisa keluar dari hutan tersebut. Sampai pada suatu ketika terdengar suara orang yang sedang memotong kayu ataupun menebang kayu. Dak dek dok di sebelah bawah bukit tersebut atau gunung tersebut. Kemudian Sukma menuju ke arah datangnya suara. Semakin lama semakin keras, semakin jelas bahwa benar saja ada orang yang seperti sedang memotong kayu ataupun menebang pohon. Dari kejauhan terlihat sesosok orang tua yang sedang menebang suatu pohon kecil, sepertinya mau dijadikan kayu bakar. Sedikit demi sedikit Sukma sampailah hampir sampai kepada tempat si orang tersebut. Seorang kakek-kakek yang terlihat tua namun masih terlihat segar bugar. Walaupun tua, sepertinya dia terlihat masih sehat, tidaklah rempok, tidak jompo. Walaupun sudah umuran kakek-kakek yang jompo gitu, jag-jageneh lah gitulah. Sukma pura-pura batuk dan berdehem, mungkin mencegah daripada si kakek merasa terkaget. Benar saja, dengan perlahan si kakek kemudian menghentikan pekerjaannya yang sedang memotong kayu. Selanjutnya dia menoleh ke arah Yasa ataupun Sukma. Si kakek tersebut kemudian bertanya kepada Yasa, ada orang. Kamu ini siapa dan mau kemana? Iya kek, terima kasih kek sudah mau bertanya kek. Saya sepertinya tersesat kek, gak tahu jalan keluar. Oh, kamu tersesat. Kalau begitu, sebentar ya, kakek bantu. Tapi kakek selesaikan dulu pekerjaan kakek. Kalau mau membantu mungkin akan lebih cepat ini. Oh iya kek, kalau seperti itu saya bantu. Iya bantu, nanti kakek tolong. Oh iya kek, terima kasih. Tidak berapa lama kemudian Sukma membantu kakek tersebut. Sebenarnya Ujang teh siapa? Mau kemana? Dari mana? Kenapa sampai Ujang berada di tempat ini? Ya itu kek, saya juga gak tahu dan kurang jelas kek, kenapa saya berada di tempat ini. Emang kamu tidak tahu? Saya itu sadar kek berjalan ke tempat ini, tapi saya teh baru ke sini teh kek. Jadi saya nggak tahu jalan pulangnya. Emang kalau yang tersesat mah seperti itu. Ya, oke. Ya udah kalau begitu sama kakek dibantu aja. Ayo, ini sudah sampai selesai. Tuh rumah kakek mah di sebelah kulon, di sebelah bawah. Nanti ayo kita ke rumah kakek. Oh iya kek, kalau begitu terima kasih kek. Ya yuk sama-sama. Kemudian dua orang tersebut berjalan. Si kakek berjalan sambil memikul kayunya. Tidak begitu banyak karena mungkin si kakek juga masih dalam keadaan tidak terlalu fit ataupun sudah tua, jadi tenaganya sudah sedikit. Dia hanya membawa kayu sedikit saja. Kakek mau bawa kakek mau sama saya bawain kayak itunya kayunya. Gak perlu, sama kakek saja. Ini mah masih ringan ini mah. Biasanya kakek suka ditanggung 2 gitu. Malahan mah 4 seperti ini. Ini mah ringan saja. Oh ya kek. Kek, sebenarnya aku ada di mana sih kek? Ini itu tempatnya dinamakan Gunung Giri Luhur. Ini itu wewengkon Gunung Gede, Gunung Pangrango.
kamu berada di suatu tempat yang menurut kakek itu adalah tempat yang kalau dalam istilah mah hara-haraeun teh serem ataupun angker. Tapi kalau menurut kakek mah tidak ada apa-apa. Sebab kenapa disebutkan angker tersebut? Karena orang suka tersesat, suka tidak tahu jalan pulang. Karena hutannya memang agak landai di kawasan ini. Jadi orang tidak tahu arah mana barat, mana utara. Jadi wajar saja ketika banyak orang yang tersesat. Gitu ya kek. Iya, kamu itu sebenarnya beruntung bertemu dengan kakek. Tapi sebenarnya kakek yang beruntung dengan bertemu dengan kamu. Kenapa seperti itu kek? Ya nanti kakek ceritakan di rumah. Ayo sekarang kita ke rumah dulu. Tuh, sudah terlihat. Benar saja. Terlihatlah sebuah rumah di pinggir suatu solokan kecil. Di solokan tersebut dialirkanlah ke dalam suatu kolam yang terlihat begitu asri. Rumah kecil tersebut terlihat resik dan bersih. Ayo kita masuk dulu ke rumah kakek, Jang. Wah iya kek, terima kasih kek. Selanjutnya kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah. Si kakek setelah masuk ke dalam rumah langsung memberikan susuguh ataupun menjamu Sukma dengan segelas air. Gelas yang terbuat dari bambu yang kemudian memakai ijuk dari pohon nipah yang dirangkai seperti membentuk suatu cangkir. Dua cangkir tersebut kemudian diisilah oleh si kakek dengan air putih, terlihat menyegarkan. Ayo Jang, cepat diminum dulu Jang. Oh iya kek, terima kasih kek. Iya sama-sama, yuk diminum dulu Jang. Keduanya kemudian meminum air tersebut. Terasa begitu menyegarkan bagi Sukma. Begini Jang, kakek itu semalam bermimpi. Bukan semalam bermimpi. Mimpi itu sebenarnya datang kembali malam itu. Bahwa nanti kakek akan bertemu dengan kamu. Oh seperti itu ya kek. Emang di mimpi itu seperti apa? Di mimpi tersebut kakek disuruh pergi ke daerah hutan itu. Kemudian sebelumnya kakek kenapa tinggal di sini? Itu karena ada mimpi juga yang mengatakan bahwa kakek itu harus tinggal di tempat ini. Emang siapa yang mengatakannya kek? Kakek juga tidak tahu. Hanya saja menurut orang tersebut bahwa kakek akan menolong seorang laki-laki yang tersesat, yaitu sepertinya Ujang. Dan memang ciri-ciri yang kakek terima dalam mimpi tersebut pun adalah seperti sosok Ujang lah. Oh gitu ya kek. Mendengar hal tersebut, Sukma merasa heran. Emang ciri-cirinya seperti apa kek? Ciri-cirinya adalah bahwa akan ada sosok seseorang yang seperti Ujang ini. Tapi sebenarnya dia bukan orang tersebut. Maksudnya kek? Kakek juga tahu bahwa lelemutan ataupun jiwa orang yang ada dalam yang dimasukin oleh tubuh kamu adalah orang lain yang dibawa oleh sesuatu yang lain. Kemudian jiwa kamu masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Kok kakek bisa tahu? Ya, sebenarnya orang tersebut pun nanti kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Sekarang kamu harus menjadi diri orang yang berada dalam tubuh ini. Bagaimana caranya kek? Kakek
akan mengajarkan kamu hal-hal yang perlu kamu ketahui. Nanti juga itu akan bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Emang pelajaran apa? Sekarang mah kita makan dulu. Kita ngaliwat dulu. Nanti sedikit-sedikit kamu akan tahu apa yang kakek maksudkan. Oh, baiklah kek kalau begitu. Setelah percakapan tersebut, kemudian si kakek pergi ke arah dapur. Ayo ikut sama kakek. Kita ngaliwat, kita masak. Nanti kalau kamu lapar, jangan nunggu dibuatin sama kakek. Kamu bisa ngaliwat? Nggak tahu sih, tapi kalau dengar-dengar mah sering kek. Ya, kakek tahu. Walaupun kamu tubuhnya orang kampung, kamu tubuhnya orang yang ya ini, tapi sebenarnya kamu itu bukan orang ini kan? Ya kek. Kalau kakek tahu dari mana kek? Kakek tahu saja. Kamu gak perlu tahu bagaimana kakek tahu, sebab kakek pun tidak bisa menjelaskannya. Nanti juga kamu akan mengerti. Oh, iya kek kalau begitu kek. Kemudian si kakek terlihat menuju mengambil beras dari suatu wadah. Kek, kalau itu wadah apa kek? Kamu gak tahu kamu mah. Ini itu namanya kentong. Kentong itu biasanya disimpan buat bergunanya untuk menyimpan beras ini. Nah, nanti mah gentong ini sudah tidak ada. Bahkan ada yang disebut kendi. Kendi juga untuk menyimpan air lah gitu. Kamu bisa bahasa Sunda gak? Sebenarnya sedikit-sedikit bisa kek. Cuman saya suka-suka lupa kek. Maksudnya saya juga orang-orang Sunda gitu kek, tapi biasanya ngomongnya dengan bahasa gini. Ya memang kakek tahu lah, kamu orang Sunda yang tidak kenal sama kebudayaan dan bahasanya. Padahalnya kamu harus banyak-banyak berbicara bahasa Sunda. Tapi kan kalau yang kasar-kasar mah jadi malu kek. Ya tapi tetap kamu harus belajar bahasa Sunda. Ya kek. Kakek mau mengajarkan? Gampang saja. Hanya saja dalam cerita ini mah kita menggunakannya bahasa gini aja. Padahal mah kita itu orang Sunda dengan harus bisa bahasa Sunda yang baik dan benar. Ya kek ya. Kita tidak hanya harus bisa bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus juga bisa bahasa Sunda yang baik dan benar. Bahasa Sunda juga ya kek ya. Iya atuh, supaya kita sama-sama bisa. Ada yang disebut adalah bahasa itu adalah cerminan bangsa. Jadi semakin baik bahasanya, semakin bagus berarti nilai-nilai budaya di bangsa ataupun itulah. Itu di masyarakat tersebut gitu. Ya kek. Kalau ini apa kek? Nah, ini adalah kastrol. Kamu tahu kastrol? Nggak tahu kek. Kastrol itu adalah tempat untuk bisa menanak nasi. Nah, sekarang kita ini caranya nih. Kemudian sedikit demi sedikit si kakek mengajarkan Sukma untuk menanak nasi dengan segala keterbatasan. Menanak nasi di atas kastrol menggunakan kayu bakar, bagaimana memasak ikan, menggoreng ikan, ada juga yang dibakar dan lain sebagainya. Menjelang tengah hari sekitar pukul 1 lewat pun sudah matang dan mereka kemudian makan bersama-sama dengan si kakek tersebut. Suasana sorenya tidak diceritakan dalam naskah ini. Kita ceritakan malam harinya setelah makan malam dan sholat isya. Kemudian si kakek dan Sukma duduk di rumah si kakek yang sebenarnya bisa dibilang juga seperti saung ataupun pondok ya, karena berada di pinggir suatu hutan.
Jang Yasa, sini duduk dengan kakek. Ya kek, terima kasih kek. Gini Jang Yasa, kakek ingin menunjukkan Ujang sesuatu. Oh, iya kek, terima kasih kek. Menunjukkan apa kek? Sebentar, tunggu dulu ya. Ya kek. Sesaat kemudian si kakek datang lagi dengan membawa sebuah golok. Ini namanya golok. Kamu tahu kan ini golok? Iya kek, saya tahu kek. Golok ini pastinya tajam. Iya kek, saya juga tahu itu kan seperti pisau juga ya kek ya. Tajam, ini mau lebih besar gitu ya kek ya. Iya, kamu tahu juga itu. Iya tuh tahu dah golok mah. Oh, saya juga di rumah punya kek. Nah, bagaimana kalau golok ini kakek tebaskan kepada diri kamu? Oh, jangan kek, nanti saya terluka kek ataupun salah jadi patah kek. Nah, kamu punya ilmu untuk menangkal golok ini tidak? Tidak tuh kek, saya mah tidak pernah belajar. Walaupun kamu tidak pernah belajar, itu adalah tubuhnya si Yasa. Itu kan nama kamu Yasa kan? Iya kek, nama tubuh ini mah Yasa, tapi kalau saya mah namanya Sukma kek. Kakek juga sudah tahu kan? Iya, sebenarnya si Yasa ini pun tidak punya kekuatan untuk menahan benda tajam, ataupun kalau bahasa ininya anti potong, anti luka. Ya tuh nggak ada anti luka kek. Itu ada yang disebut ilmu kawadukan. Ilmu kawadukan, waduk itu. Kalau kamu dipotong dengan benda-benda tajam, maka benda-benda tajam tersebut tidak akan bisa melukai tubuh tersebut. Tapi si Yasa tidak punya caranya, tidak bisa menggunakan cara itu. Begitupun dengan kamu. Hanya saja kalau kamu sekarang kakek potong, maka kamu tidak akan terluka. Yang benar kek? Iya, tapi ini adalah kekuatan yang sebenarnya kamu tidak tahu. Kalau kamu di dalam sukma, kemudian kamu berada dalam tubuh kamu sendiri, kamu tidak akan bisa melakukan hal ini. Berarti kamu hanya bisa melakukannya ketika sukmamu berada di dalam tubuh orang lain, atau sukmamu berada di luar ragamu. Oh gitu ya kek. Kamu mau coba? Tapi benar kek, enggak terluka. Gini, sedikit dulu aja. Ini silakan kamu potong kuku kamu atau rambut kamu. Kemudian kalau terpotong berarti omongan kakek salah. Kalau ternyata kuat, kamu bisa coba ke bagian tubuhmu yang lain. Yang benar kek? Iya, coba aja. Kemudian Sukma mengambil golok dari si kakek. Dicobanya, mula-mula Sukma memotong kukunya. Ternyata tidak patah, ataupun memang tidak bisa memotong kuku tersebut. Teneraklah. Sedikit penasaran, kemudian dia mencoba memotong bagian rambutnya. Ternyata juga tidak terpotong. Kemudian golok yang terasa sangat tajam tersebut digesekannya ke dalam kulitnya. Set! Ternyata kulitnya terluka. Kek, geningan terluka kek? Hehehe. Coba kamu tebaskan. Nggak mau kek, nanti terluka. Coba kamu tekankan lebih lagi. Kemudian Sukma menekankannya lebih keras lagi. Dengan perasaan masih takut, tapi Sukma nggak tahu. Menurut saja kepada si kakek. Ternyata memang dia sedikit ada goresan. Namun dia merasakan sakit, tapi ketika makin ditekan, rasa sakit itu tidak ada dan luka pun tidak timbul, tidak nerak, tidak tembus ke dalam kulitnya. Waktos. Nah, bagaimana ini ceritanya? Apakah benar?
sukma itu weduk ataupun tidak mempan di di golok. Apakah hanya trik saja? Jadi ilmu weduk ini, ilmu tahan golok ini apakah benar-benar ada ataupun tidak? Nah, kita kita lanjutkan di episode selanjutnya. Diingatkan lagi yang belum subscribe, yang komen-komennya ditunggu, like-nya juga ditunggu. Kita bertemu lagi pada episode selanjutnya. Mangga permios wilujeng patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.